Rafael dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di kota. Di usianya yang masih tergolong muda, ia sudah memimpin perusahaan besar yang memiliki banyak proyek pembangunan di berbagai daerah. Semua orang mengenalnya sebagai pria tegas, dingin, dan sulit didekati. Hidupnya dipenuhi rapat bisnis, tekanan perusahaan, dan lingkungan kota yang penuh kepentingan. Setiap hari Rafael bertemu orang-orang yang selalu bersikap baik di depannya, tetapi diam-diam hanya ingin mencari keuntungan dari nama besar dan kekayaannya. Karena itulah, semakin lama Rafael justru merasa lelah dengan kehidupannya sendiri. Suatu hari, perusahaannya mendapatkan proyek pembangunan besar di sebuah desa terpencil yang cukup jauh dari kota. Awalnya Rafael hanya berniat memantau dari kantor seperti biasanya. Namun entah kenapa, kali ini ia memilih turun langsung ke lokasi. "Aku mau lihat sendiri keadaan di sana," ucap Rafael singkat kepada asistennya. Keputusan itu membuat banyak orang di kantor terkejut. Karena selama ini Rafael hampir tidak pernah benar-benar terjun langsung ke lapangan tanpa pengawalan lengkap. Namun bagi Rafael, pergi ke desa itu terasa seperti kesempatan untuk menjauh sejenak dari hidupnya yang terlalu penuh kepalsuan. Dan tanpa ia sadari, keputusan sederhana itulah yang perlahan akan mempertemukannya dengan seseorang yang akhirnya mengubah seluruh hidupnya. Sebelum berangkat ke desa, Rafael membuat keputusan yang bahkan tidak diketahui banyak orang di perusahaan. Ia memilih datang tanpa identitas aslinya sebagai pemilik perusahaan besar. Rafael hanya membawa satu orang kepercayaan yang mengetahui rencananya. Sementara kepada warga desa nanti ia akan dikenal sebagai sopir lapangan biasa yang membantu mengurus proyek. "Apa Bapak yakin mau melakukan ini?" tanya asistennya heran. Rafael hanya tersenyum tipis sambil mengenakan kemeja sederhana yang jauh berbeda dari pakaian mahal yang biasa ia gunakan. "Aku cuma pengen hidup normal sebentar," jawabnya pelan, tanpa orang-orang yang terus lihat aku karena jabatan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rafael meninggalkan mobil mewah dan semua fasilitas yang biasa melekat pada dirinya. Ia memilih membawa mobil proyek biasa dan hidup sederhana selama berada di desa. Entah kenapa, hanya membayangkan hidup tanpa tekanan dunia bisnis saja sudah membuat dadanya terasa jauh lebih ringan. Rafael ingin tahu bagaimana rasanya diperlakukan biasa seperti orang lain. Tanpa penghormatan palsu. Tanpa orang-orang yang selalu berpura-pura baik karena uang. Dan jauh di dalam hatinya, Rafael mulai berharap bahwa mungkin di tempat sederhana itu, ia bisa menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Sesampainya di desa, Rafael langsung memperkenalkan dirinya sebagai sopir lapangan yang ditugaskan membantu kebutuhan proyek pembangunan. Penampilannya yang sederhana membuat tidak ada seorang pun merasa curiga. Kemeja lusuh, celana biasa, dan mobil proyek tua yang penuh debu membuat Rafael terlihat benar-benar seperti pekerja lapangan pada umumnya. Para warga hanya mengenalnya sebagai pria pendiam dari kota yang datang membantu urusan proyek perusahaan besar. "Namanya Rafael ya?" "Iya," katanya, "cuma sopir proyek." Bisik-bisik seperti itu mulai terdengar di antara warga desa. Namun Rafael justru merasa nyaman mendengarnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada orang yang sibuk mencari muka di depannya. Tidak ada yang mendekat karena uang atau jabatan. Ia bahkan mulai menikmati kehidupan sederhana di desa itu. Pagi hari, Rafael sering duduk di warung kopi kecil sambil mendengarkan obrolan warga. Kadang membantu mengangkut barang proyek. Kadang menyetir sendiri tanpa pengawalan seperti biasanya. Semua terasa jauh lebih tenang dibanding kehidupannya di kota. Meski begitu, beberapa warga mulai memandang Rafael sebelah mata karena mengira dirinya hanyalah sopir biasa dengan kehidupan pas-pasan. Namun Rafael sama sekali tidak tersinggung. Karena diam-diam, ia justru lebih suka diperlakukan biasa seperti itu dibanding terus hidup di tengah penghormatan palsu yang selama ini membuatnya merasa semakin kesepian. Suatu sore, Rafael sedang mengendarai mobil proyek melewati jalan kecil di pinggir desa ketika tiba-tiba mobilnya mogok di tengah perjalanan. Mesin mobil mengeluarkan suara aneh sebelum akhirnya mati total. Rafael menghela napas pelan sambil turun memeriksa mesin. Namun karena jalan desa itu cukup sepi, tidak ada siapapun yang bisa dimintai bantuan saat itu. Di tengah kebingungannya, muncul seorang gadis yang sedang berjalan kaki sambil membawa beberapa kantong belanja dari pasar.
Itu adalah Laras. Gadis desa sederhana dengan wajah lembut dan senyum hangat yang langsung menarik perhatian Rafael tanpa alasan yang jelas. Saat melihat Rafael kesulitan mendorong mobil, Laras langsung menghampiri tanpa ragu. "Mobilnya mogok, Mas?" tanyanya pelan. Rafael mengangguk kecil. "Iya." Laras langsung meletakkan barang bawaannya di pinggir jalan. "Aku bantu dorong ya." Rafael sedikit terkejut. "Kamu nggak capek?" Laras justru tersenyum kecil. "Kalau nggak dibantu nanti masnya nggak bisa pulang." Jawaban sederhana itu membuat Rafael terdiam sesaat. Sudah lama rasanya ia tidak bertemu seseorang yang membantu tanpa banyak bertanya atau berharap imbalan apapun. Mereka akhirnya bersama-sama mendorong mobil sampai ke bengkel kecil dekat desa. Saat mobil berhasil menyala kembali, Rafael langsung mengeluarkan uang untuk berterima kasih. Namun Laras buru-buru menggeleng. "Nggak usah, Mas." "Kenapa?" Laras tersenyum kecil sambil mengambil kembali belanjaannya. "Karena bantu orang nggak harus dibayar." Dan tanpa Laras sadari, kalimat sederhana itu langsung membekas di hati Rafael sejak pertama kali mereka bertemu. Setelah kejadian mobil mogok itu, Rafael mulai sering memikirkan Laras. Bukan karena gadis itu cantik atau mencoba menarik perhatiannya, melainkan karena ketulusannya terasa sangat berbeda dari kebanyakan orang yang pernah ia temui. Di kota, hampir semua bantuan selalu memiliki maksud tersembunyi. Namun Laras membantu dirinya begitu saja tanpa bertanya siapa dirinya atau apa yang bisa ia berikan sebagai balasan. Keesokan harinya, Rafael sengaja kembali melewati jalan dekat pasar tempat ia bertemu Laras sebelumnya. Dan benar saja, gadis itu sedang membantu seorang nenek membawa barang belanjaan sambil tersenyum kecil. Rafael memperhatikan dari jauh cukup lama. Entah kenapa, pemandangan sederhana itu terasa menenangkan baginya. Saat Laras melihat Rafael berdiri dekat mobil proyeknya, gadis itu langsung menghampiri sambil tersenyum ramah. "Mobilnya udah nggak mogok lagi, Mas?" Rafael mengangguk pelan. "Udah. Makasih ya kemarin." Laras tertawa kecil. "Mas masih inget aja." Mereka akhirnya berbicara cukup lama di pinggir jalan desa sore itu. Rafael mulai tahu bahwa Laras hidup sederhana bersama ibunya dan membantu berjualan makanan kecil demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang membuat Rafael semakin kagum, Laras sama sekali tidak terdengar mengeluh tentang hidupnya. Gadis itu tetap tersenyum hangat meski kehidupannya jauh dari mudah. Dan tanpa disadari Rafael sendiri, sejak pertemuan sederhana itulah hatinya mulai tertarik pada seseorang yang melihat dirinya hanya sebagai pria biasa, bukan sebagai bos besar yang selama ini selalu diperlakukan berbeda oleh dunia. Sejak sering bertemu Laras, Rafael mulai merasa hidupnya di desa berubah menjadi jauh lebih berarti. Gadis itu selalu menyambutnya dengan senyum hangat yang terasa begitu tulus tanpa dibuat-buat. Suatu sore, Rafael mampir ke warung kecil tempat Laras membantu ibunya berjualan gorengan dan minuman hangat. "Mas Rafael mau pesan apa?" tanya Laras sambil tersenyum kecil. "Teh hangat aja." Laras langsung mengangguk lalu sibuk menyiapkan pesanan seperti biasa. Rafael diam-diam memperhatikan bagaimana Laras melayani semua pembeli dengan sabar. Bahkan kepada anak-anak kecil yang kadang belum punya uang cukup, Laras tetap memberikan gorengan sambil tersenyum. "Nanti bayarnya kalau punya ya," ucap Laras lembut kepada seorang anak kecil. Pemandangan sederhana itu membuat Rafael terdiam cukup lama. Selama hidupnya, ia sudah bertemu banyak wanita cantik dan berkelas di kota. Namun belum pernah ada yang membuatnya merasa tenang hanya karena melihat ketulusan kecil seperti itu. Yang lebih membuat Rafael nyaman, Laras tidak pernah mencoba mencari tahu lebih jauh tentang dirinya. Tidak pernah bertanya soal gaji. Tidak pernah penasaran soal pekerjaan besar. Dan tidak pernah memperlakukannya rendah hanya karena mengira Rafael hanyalah sopir biasa. Suatu malam saat Rafael hendak pulang, Laras tiba-tiba memberikan bungkusan kecil kepadanya. "Ini buat Mas." Rafael sedikit bingung. "Apa ini?" "Gorengan sisa jualan," jawab Laras sambil tertawa kecil. "Daripada Mas makan mie instan terus." Kalimat sederhana itu langsung membuat Rafael tanpa sadar tersenyum tipis. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ada seseorang yang peduli padanya tanpa melihat siapa dirinya sebenarnya. Semakin sering datang ke warung itu, Rafael semakin mengenal kehidupan Laras yang sebenarnya. Gadis itu tinggal di rumah kecil sederhana bersama ibunya yang sudah mulai sering sakit-sakitan sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Setiap hari Laras bangun sebelum subuh untuk membantu memasak jualan bersama ibunya. Pagi membantu menyiapkan gorengan. Siang pergi ke pasar membeli bahan. Dan malam tetap membantu menjaga warung sampai tutup meski tubuhnya sering terlihat kelelahan. Namun anehnya, Laras hampir tidak pernah mengeluh. Suatu sore saat warung sedang sepi, Rafael melihat Laras duduk sambil memijat pelantangannya yang terlihat kemerahan karena terlalu sering terkena minyak panas. "Capek?" tanya Rafael pelan. Laras tersenyum kecil. "Lumayan." "Kalau capek kenapa nggak istirahat aja?" Laras langsung menggeleng. "Nanti ibu kerja sendirian." Jawaban itu membuat Rafael kembali terdiam. Gadis itu hidup pas-pasan, bekerja keras setiap hari, bahkan jarang memikirkan dirinya sendiri. Tetapi tetap saja Laras selalu terlihat tulus dan hangat kepada semua orang. Malam itu saat Rafael hendak pulang, ia sempat melihat Laras diam-diam memberikan beberapa bungkus gorengan gratis kepada seorang tetangga tua yang hidup sendirian. "Nggak usah bayar, Nek," ucap Laras lembut. "Besok aja kalau ada rezeki." Pemandangan sederhana itu membuat hati Rafael terasa aneh. Karena semakin lama mengenal Laras, semakin ia merasa gadis desa itu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dibanding semua kemewahan yang selama ini mengelilingi hidupnya. Di desa itu, Laras dikenal sebagai gadis yang ringan tangan membantu siapapun. Padahal kehidupannya sendiri jauh dari kata mudah. Jika ada tetangga sakit, Laras sering datang membawakan makanan. Jika ada anak kecil kelaparan, ia diam-diam memberi gorengan tanpa meminta bayaran. Bahkan saat hasil jualan sedang sedikit, Laras tetap berusaha berbagi sebisanya. Suatu pagi, Rafael melihat Laras membantu seorang ibu tua yang kesulitan membawa kayu bakar di pinggir jalan. "Biar aku bantu bawa ya, Bu," ucap Laras sambil langsung mengangkat sebagian kayu itu tanpa ragu. Padahal saat itu Laras sendiri baru pulang dari pasar dengan tubuh terlihat lelah. Rafael yang memperhatikan dari jauh hanya bisa terdiam. Selama hidupnya, ia sering bertemu orang yang baik hanya ketika ada keuntungan yang bisa didapatkan. Namun Laras berbeda. Gadis itu membantu orang lain seperti sesuatu yang alami baginya. Bukan untuk dipuji. Bukan juga untuk mencari balasan. Sore harinya saat Rafael duduk di warung, ia akhirnya bertanya pelan, "Kamu nggak capek terus mikirin orang lain?" Laras tertawa kecil sambil menuangkan teh hangat. "Kalau kita masih bisa bantu orang, kenapa enggak?" Jawaban sederhana itu kembali membuat Rafael terdiam cukup lama. Dan tanpa ia sadari, semakin lama berada dekat Laras, semakin ia merasa hidup sederhana di desa itu justru memberinya ketenangan yang selama ini tidak pernah ia temukan di kota. Sejak semakin dekat dengan Laras, Rafael mulai lebih sering datang ke rumah kecil gadis itu dengan berbagai alasan sederhana. Kadang membantu memperbaiki atap warung yang bocor. Kadang membantu mengangkat bahan jualan dari pasar. Atau sekadar duduk membantu membungkus gorengan sambil menemani Laras dan ibunya berbicara. Awalnya Laras merasa tidak enak karena Rafael terlalu sering membantu. "Mas nggak capek kerja seharian masih bantu di sini?" tanya Laras suatu sore. Rafael hanya tersenyum kecil sambil terus memperbaiki meja kayu warung yang rusak. Daripada diem nggak jelas di kontrakan. Jawaban santai itu membuat Laras tertawa kecil. Sementara bagi Rafael sendiri, membantu keluarga Laras justru membuat hatinya terasa jauh lebih tenang dibanding duduk di ruang kantor mewah miliknya di kota. Suatu malam, Rafael melihat ibu Laras batuk cukup lama sampai wajah wanita itu terlihat pucat. Besok paginya tanpa sepengetahuan Laras, Rafael diam-diam membayar biaya pemeriksaan dokter dan membeli beberapa obat melalui bidan desa. Saat Laras mengetahui tagihan ibunya sudah dibayar seseorang, gadis itu terlihat bingung. "Bu, tadi kata bidannya sudah lunas." Ibunya juga ikut heran. "Siapa yang bayarinnya?" Rafael yang mendengar itu hanya diam sambil berpura-pura sibuk minum teh. Dan tanpa Laras sadari,
Pria yang selama ini ia kira hanya sopir biasa itu perlahan mulai menjadikan kebahagiaan dirinya dan keluarganya sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam hidupnya. Hari-hari bersama Rafael perlahan menjadi bagian yang paling ditunggu oleh Laras. Awalnya gadis itu hanya menganggap Rafael sebagai pria baik yang sering membantu keluarganya. Namun semakin lama, Laras mulai merasa nyaman setiap berada di dekatnya. Rafael memang bukan pria yang banyak bicara. Tetapi entah kenapa, sikap tenang dan perhatian kecilnya selalu membuat Laras merasa aman. Suatu sore saat hujan turun deras, warung mereka mendadak sepi. Laras duduk di bangku kayu sambil memandangi jalanan desa yang basah. Rafael yang sejak tadi membantu membereskan kursi tiba-tiba meletakkan segelas teh hangat di depan Laras. "Minum dulu," ucapnya pelan. Laras tersenyum kecil. "Mas Rafael perhatian banget ya?" Rafael sedikit terdiam sebelum menjawab santai. "Takut kamu sakit nanti." Kalimat sederhana itu langsung membuat wajah Laras memerah malu. Dan anehnya, sejak saat itu jantungnya mulai sering berdebar aneh setiap Rafael berada dekat dengannya. Kadang Laras diam-diam mencari Rafael saat pria itu belum datang ke warung. Kadang tanpa sadar ia tersenyum sendiri mengingat percakapan sederhana mereka. Sementara Rafael sendiri mulai menikmati semua kebiasaan kecil itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup di tengah kepalsuan kota, Rafael merasa menemukan seseorang yang membuatnya ingin tinggal lebih lama di tempat sederhana itu. Semakin sering Rafael terlihat membantu di warung dan dekat dengan Laras, semakin banyak pula warga desa mulai membicarakan mereka. Beberapa orang memandang Rafael rendah karena mengira dirinya hanyalah sopir proyek dengan penghasilan pas-pasan. Laras itu cantik, harusnya bisa dapat laki-laki lebih mapan. Iya, masa dekat sama sopir proyek. Kerjanya juga cuma nyetir. Bisik-bisik seperti itu mulai sering terdengar di sekitar warung. Awalnya Laras mencoba tidak memedulikannya. Namun semakin lama, ucapan orang-orang mulai terdengar terang-terangan di depan mereka. Suatu sore, seorang ibu tetangga berkata sambil tertawa kecil, "Laras, jangan terlalu berharap sama laki-laki begitu. Nanti hidup kamu susah terus." Mendengar itu, Rafael hanya diam sambil menundukkan kepala. Namun Laras langsung menjawab pelan dengan wajah serius. "Mas Rafael orang baik, Bu." Ibu itu justru semakin heran. Baik aja nggak cukup buat masa depan. Kalimat itu membuat suasana mendadak canggung. Tetapi Laras tetap berdiri membela Rafael tanpa rasa malu sedikit pun. Sementara di dalam hati Rafael, ada sesuatu yang terasa hangat mendengar gadis itu tetap memilih percaya padanya meski semua orang mulai meremehkannya. Karena selama hidupnya, hampir tidak pernah ada seseorang yang membelanya bukan karena jabatan atau kekuasaan yang ia miliki. Semakin hari, omongan warga tentang Rafael dan Laras semakin menjadi-jadi. Banyak yang merasa Laras terlalu baik hingga mau dekat dengan pria yang mereka anggap tidak memiliki masa depan jelas. Bahkan beberapa pelanggan warung mulai sengaja menyindir di depan Laras. "Kasihan nanti kalau nikah sama sopir. Hidup susah terus dong." Setiap mendengar ucapan itu, hati Laras sebenarnya terasa tidak nyaman. Tetapi bukan karena dirinya dihina, melainkan karena orang-orang terus memandang rendah Rafael tanpa benar-benar mengenalnya. Suatu malam setelah warung mulai sepi, Laras duduk diam sambil membereskan meja dengan wajah sedikit murung. Rafael yang sejak tadi memperhatikan akhirnya bertanya pelan, "Kamu kepikiran omongan mereka ya?" Laras langsung menggeleng cepat, "Enggak." Namun beberapa detik kemudian, ia berkata lirih, "Aku cuma nggak suka mereka terus meremehkan Mas." Mendengar itu, Rafael sedikit terdiam. Sudah lama sekali tidak ada seseorang yang benar-benar peduli pada perasaannya seperti itu. "Kenapa kamu bela aku terus?" tanya Rafael pelan sambil menatap Laras. Laras tersenyum kecil. "Karena aku tahu Mas bukan orang buruk seperti yang mereka pikir." Kalimat sederhana itu langsung membuat hati Rafael terasa hangat. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tetap memilih melihat kebaikan dirinya meski dunia di sekeliling mereka terus memandang rendah pria yang mereka kira hanyalah sopir biasa. Malam itu setelah warung tutup, Rafael duduk sendirian di depan rumah kontrakannya sambil memandangi langit desa yang penuh bintang. Suasana tenang seperti itu hampir tidak pernah ia rasakan selama hidup di kota.
Namun yang paling membuat pikirannya tidak tenang justru bukan soal pekerjaan atau proyek perusahaan, melainkan Laras. Gadis sederhana itu perlahan membuat sesuatu di dalam hati Rafael berubah tanpa ia sadari. Selama bertahun-tahun, Rafael selalu diperlakukan berbeda karena status dan kekayaannya. Orang-orang terlalu menghormatinya sampai ia sulit tahu mana perhatian yang tulus dan mana yang hanya pura-pura. Tetapi Laras berbeda. Gadis itu memarahinya saat Rafael lupa makan, mengkhawatirkannya saat pulang terlalu malam, dan membelanya di depan orang-orang yang terus menghina dirinya. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, melainkan karena Laras benar-benar peduli pada dirinya sebagai manusia biasa. Keesokan harinya saat Rafael datang ke warung, Laras langsung menghampiri sambil membawa sepiring gorengan hangat. "Mas belum makan kan?" tanyanya lembut. Rafael tersenyum kecil. "Kok tahu?" kelihatan dari wajahnya. Jawaban sederhana itu membuat Rafael tertawa kecil untuk pertama kalinya tanpa dibuat-buat. Dan di detik itulah, Rafael akhirnya sadar bahwa selama ini yang ia cari bukan wanita sempurna dari dunia mewahnya, melainkan seseorang sederhana yang bisa membuat dirinya merasa dihargai tanpa perlu menjadi bos besar di mata siapapun. Semakin lama tinggal di desa, Rafael mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tidak lagi ingin cepat kembali ke kota. Bahkan setiap kali memikirkan proyek di desa itu akan selesai suatu hari nanti, dadanya justru terasa tidak nyaman. Karena itu berarti ia mungkin harus meninggalkan Laras. Suatu sore, Rafael duduk bersama Laras di pinggir sawah sambil menikmati angin sore yang tenang. Laras sedang bercerita tentang masa kecilnya di desa. Sementara Rafael hanya diam mendengarkan dengan tatapan lembut. "Mas Rafael, nanti kalau proyeknya selesai bakal balik ke kota ya?" tanya Laras tiba-tiba. Pertanyaan sederhana itu langsung membuat Rafael terdiam beberapa detik. "Iya mungkin," jawabnya pelan. Laras hanya mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. Tetapi entah kenapa senyum itu membuat hati Rafael terasa berat. Untuk pertama kalinya, pria itu mulai takut kehilangan sesuatu. Bukan perusahaan, bukan jabatan, melainkan kehidupan sederhana yang ia jalani bersama Laras di desa itu. Malam harinya, Rafael duduk sendirian di kontrakan sambil memandangi ponselnya yang dipenuhi pesan pekerjaan dari kota. Namun pikirannya justru terus kembali pada Laras. Pada senyum gadis itu. Pada perhatian kecil yang selalu membuatnya merasa tenang. Dan perlahan, Rafael mulai sadar bahwa dirinya sudah terlalu jauh jatuh hati sampai tidak siap jika suatu hari harus kehilangan gadis sederhana yang tanpa sengaja mengubah hidupnya itu. Beberapa minggu kemudian, proyek pembangunan besar di desa akhirnya resmi dimulai. Sejak pagi, suasana desa mendadak ramai karena banyak mobil mewah dan rombongan penting datang silih berganti menuju lokasi proyek. Warga desa yang biasanya tenang langsung heboh melihat kedatangan para petinggi perusahaan dari kota. "Itu direktur perusahaan," katanya. "Mobilnya mewah semua." Katanya pemilik perusahaannya juga datang hari ini. Semua orang mulai berkumpul di sekitar lokasi proyek dengan penuh rasa penasaran. Sementara itu, Laras ikut membantu membawakan makanan untuk para pekerja proyek bersama beberapa warga lain. Gadis itu sama sekali tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hubungannya dengan Rafael. Saat tiba di lokasi, Laras langsung terdiam melihat banyak orang berpakaian rapi berdiri hormat di depan sebuah mobil hitam mewah. Beberapa detik kemudian, pintu mobil terbuka. Dan jantung Laras langsung terasa berhenti sesaat ketika melihat Rafael turun dari mobil tersebut dengan pakaian jas rapi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, semua petinggi perusahaan langsung menundukkan kepala hormat. "Selamat datang Pak Rafael." "Rapat sudah siap, Pak." Laras hanya bisa berdiri diam dengan wajah pucat. Pikirannya mendadak kacau. Pria yang selama ini dikenalnya sebagai sopir proyek biasa ternyata diperlakukan seperti orang paling penting di tempat itu. Dan perlahan, kenyataan yang selama ini tersembunyi mulai terbuka di depan matanya. Suasana di sekitar proyek masih ramai dipenuhi warga yang kagum melihat kedatangan para petinggi perusahaan. Namun bagi Laras, semua suara di sekelilingnya terasa perlahan menghilang. Tatapannya hanya tertuju pada Rafael. Pria yang selama ini datang dengan mobil proyek tua,
membantu membungkus gorengan di warung, dan duduk sederhana bersamanya di pinggir sawah itu kini berdiri penuh wibawa di tengah para direktur perusahaan besar. Dan yang paling membuat hati Laras bergetar, semua orang memanggilnya dengan penuh hormat. Pak Rafael. Laras mundur pelan dengan wajah pucat. Ia mulai mengingat semua hal yang selama ini terasa aneh. Cara Rafael berbicara yang berbeda dari orang biasa. Sikap tenangnya. Dan bagaimana beberapa orang proyek selalu terlihat sangat menghormatinya diam-diam. Ternyata semuanya benar. Rafael bukan sopir biasa, melainkan pemilik perusahaan besar yang sedang membangun proyek di desa mereka. Saat Rafael menoleh dan melihat Laras berdiri di tengah kerumunan warga, wajah pria itu langsung berubah tegang. Laras. Namun gadis itu justru menatap Rafael dengan mata penuh kekecewaan. Jadi selama ini Mas bohong sama aku? Tanyanya lirih. Kalimat itu langsung membuat dada Rafael terasa sesak. Karena di detik itulah, pria itu sadar bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya justru melukai satu-satunya wanita yang benar-benar ia cintai. Sejak hari identitas Rafael terbongkar, Laras mulai menjaga jarak darinya. Gadis itu tidak lagi menyambut Rafael dengan senyum hangat seperti biasanya. Bahkan warung kecil tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama kini terasa jauh lebih dingin. Saat Rafael datang malam itu, Laras tetap melayani pelanggan lain seperti biasa, tetapi hampir tidak mau menatapnya. Laras, kita perlu bicara, ucap Rafael pelan setelah warung mulai sepi. Namun Laras langsung menggeleng kecil. Mau bicara apa lagi, Mas? Suara gadis itu terdengar sangat pelan, tetapi cukup membuat hati Rafael terasa berat. Aku nggak pernah niat bohong buat nyakitin kamu. Laras akhirnya menatap Rafael dengan mata berkaca-kaca. Tapi dari awal aku nggak pernah kenal siapa Mas sebenarnya, ucapnya lirih. Aku kira Mas cuma sopir biasa, ternyata Mas bos besar. Rafael terdiam. Karena semua yang dikatakan Laras memang benar. Aku cuma takut diperlakukan beda karena uang dan jabatan, jawab Rafael pelan. Namun Laras justru tersenyum pahit. Terus sekarang aku harus gimana? Semua orang di desa pasti mikir aku sengaja dekat sama Mas karena tahu Mas kaya. Kalimat itu langsung membuat Rafael merasa semakin bersalah. Selama ini ia hanya takut kehilangan kesempatan dicintai dengan tulus. Tetapi kini, justru ketakutan itu membuat wanita yang paling tulus kepadanya merasa dikhianati dan dipermalukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Rafael benar-benar takut kehilangan Laras. Beberapa hari setelah itu, Rafael tetap datang ke desa seperti biasa meski Laras terus menjaga jarak darinya. Pria itu tidak lagi memedulikan tatapan warga yang kini mulai berubah penuh hormat setelah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Karena saat itu, satu-satunya hal yang penting bagi Rafael hanyalah Laras. Suatu sore menjelang hujan, Rafael akhirnya memberanikan diri datang ke rumah kecil Laras. Gadis itu sedang duduk di teras sambil membersihkan sayuran untuk jualan esok pagi. Begitu melihat Rafael datang, Laras langsung terlihat gugup. Mas ngapain kesini? Tanyanya pelan. Rafael berdiri beberapa langkah di depan Laras dengan wajah jauh lebih lelah dibanding biasanya. Aku cuma mau jujur semuanya. Laras perlahan menunduk diam. Rafael lalu duduk di bangku kayu dekat teras sambil menghela napas panjang. Selama hidup aku, semua orang selalu lihat uang dan jabatan aku dulu, ucapnya lirih. Aku sampai capek sendiri nggak tahu mana yang tulus dan mana yang cuma pura-pura. Suasana sore itu terasa sangat sunyi. Aku nyamar bukan buat mempermainkan kamu, lanjut Rafael pelan sambil menatap Laras. Aku cuma pengen ada seseorang yang lihat aku sebagai manusia biasa. Mata Laras mulai berkaca-kaca perlahan. Dan orang itu ternyata kamu. Kalimat itu membuat hati Laras terasa bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rafael bukan sebagai bos besar yang penuh wibawa, melainkan pria kesepian yang selama ini takut dicintai karena kekayaannya sendiri. Aku memang salah karena nggak jujur dari awal, ucap Rafael pelan. Tapi semua perhatian aku ke kamu, semuanya tulus. Dan di detik itu, perlahan kemarahan di hati Laras mulai bercampur dengan rasa sedih karena akhirnya memahami alasan dibalik semua kebohongan Rafael selama ini. Setelah percakapan sore itu, hati Laras mulai dipenuhi banyak pikiran.
Ia memang masih merasa kecewa karena Rafael menyembunyikan identitasnya sejak awal. Namun semakin ia mengingat semua yang terjadi selama ini, semakin sulit pula bagi Laras untuk percaya bahwa perhatian Rafael hanyalah kepura-puraan. Rafael selalu membantu ibunya diam-diam. Selalu datang saat dirinya kesulitan. Dan selalu memperlakukannya dengan lembut bahkan ketika semua orang lain meremehkan pria itu sebagai sopir biasa. Malam itu, Laras duduk sendirian di kamar sambil memandangi hujan di luar jendela. Perlahan ia mulai sadar satu hal. Jika Rafael benar-benar ingin mempermainkannya, pria itu tidak perlu bertahan selama itu hidup sederhana di desa. Tidak perlu membantu keluarganya tanpa pamrih. Dan tidak perlu terlihat begitu takut kehilangan dirinya seperti sekarang. Keesokan harinya saat Laras sedang membantu ibunya di warung, Rafael kembali datang seperti biasa. Namun kali ini wajah pria itu terlihat jauh lebih hati-hati, seolah takut membuat Laras semakin menjauh. "Mas mau pesan apa?" tanya Laras pelan. Rafael sedikit terdiam mendengar nada suara Laras yang mulai melembut. "Teh hangat aja." Laras mengangguk kecil lalu menyiapkan pesanan tanpa banyak bicara. Namun beberapa menit kemudian, gadis itu diam-diam meletakkan sepiring gorengan hangat di depan Rafael seperti dulu. Rafael langsung menatap Laras. Katanya Mas suka lupa makan, ucap Laras pelan sambil menghindari tatapan pria itu. Dan di detik sederhana itulah, Rafael mulai merasa bahwa mungkin dirinya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya bersama wanita yang sudah terlanjur ia cintai itu. Hari-hari setelah itu perlahan kembali terasa hangat. Meski masih ada rasa canggung di antara mereka, Laras mulai membuka kembali hatinya sedikit demi sedikit untuk Rafael. Dan Rafael sendiri tidak lagi mencoba menyembunyikan siapa dirinya. Namun anehnya, setelah semua rahasia terbongkar, pria itu justru lebih sering datang ke warung dengan pakaian sederhana seperti dulu dibanding tampil sebagai bos besar perusahaan. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam di balik sawah desa, Rafael membantu Laras membereskan kursi warung seperti biasanya. "Aneh ya?" ucap Laras pelan sambil tersenyum kecil. "Mas ternyata bos besar tapi masih mau bantu angkat kursi beginian." Rafael tertawa kecil. "Karena aku lebih nyaman jadi Rafael yang dikenal kamu." Kalimat itu membuat Laras menatap pria tersebut cukup lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, Laras benar-benar bisa melihat ketulusan di mata Rafael tanpa rasa ragu seperti sebelumnya. "Aku memang sempat marah," ucap Laras lirih. "Tapi aku sadar orang yang selama ini aku kenal tetap Mas Rafael yang sama." Rafael langsung terdiam. Laras lalu melanjutkan sambil tersenyum tipis. "Pria yang selalu bantu ibu diam-diam, yang rela kehujanan buat bantu nutup warung, dan yang selalu bikin aku merasa tenang." Mendengar itu, hati Rafael terasa hangat seketika. Tanpa sadar, pria itu menggenggam tangan Laras pelan. "Kalau suatu hari nanti aku harus kembali sepenuhnya ke kehidupan kota," ucap Rafael lirih, "aku nggak mau kehilangan kamu." Mata Laras mulai berkaca-kaca pelan. "Selama Mas Rafael tetap jadi orang baik yang aku kenal dari awal," jawab Laras lembut, "aku nggak peduli Mas kaya atau miskin." Dan di desa sederhana yang awalnya hanya menjadi tempat pelarian dari hidup penuh kepalsuan itu, Rafael akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa diberikan oleh uang maupun jabatan. Seseorang yang mencintainya dengan tulus sebagai manusia biasa.